Halo, saya Krisna Adi. Saya mantan pemain sepak bola profesional dan sekarang eh, sedang berusaha untuk agar bisa berkarir lagi. Tapi untuk menunggu itu saya masih sibuk untuk berlatih meningkatkan kualitas permainan saya. Dulu saya kenapa saya berkeinginan untuk menjadi pemain sepak bola? Karena dulu waktu saya kecil, waktu saya masih SD, saya sering diajak nonton di stadion. Nah, di situ saya kelas 2 SD. Kelas 2 SD saya dimasukin ke sekolah sepak bola. Nah, disitulah seiring waktu berjalan timbul rasa keinginan. Saya ingin seperti yang saya tonton di stadion. Banyak yang nonton, mainnya bagus, cetak gol. Disitulah awal mulanya saya ingin menjadi pemain profesional. Tekanan yang kamu alami gitu? Tekanan mungkin saya bingung ya mau ini ketika saya ingin melakukan tindakan ini itu bertentangan sama yang ada di dalam jiwaku. Cuma naluri saya kan sebagai striker pemain depan kan ingin cetak gol, tapi kan karena sudah instruksi dan disuruh ini bagaimana bertentangan, makanya dari situ. Nah, di situ sangat-sangat kacau saya. Kacau, tapi alhasil menjadi apa ya? Menjadi ya buat pembelajaran, pengalaman buat saya agar kedepannya seandainya saya ada di suatu situasi yang kemarin, mungkin saya lebih bisa mengantisipasi untuk menghindari hal seperti itu. Mengubah apa mengulang di kejadian itu. Mungkin saya bingung juga mau kalau pas kejadian itu kalau udah di posisi disuruh itu bingung ya Mbak kalau jawabannya untuk itu. Nggak tahu. Kalau ke mental mungkin sedikit mengganggu juga sih ya. Karena saya 2018 tanggal bulan Agustus itu menikah, November kejadian penalti itu, Desember tanggal 22 Desember 2018 saya terkena sanksi dari kejadian penalti itu. Malamnya tanggal 23 Desember dini harinya saya mengalami kecelakaan. Nah, setelah kecelakaan itu saya tidak lupa saya apa aja yang saya alami karena saya nggak sadar sampai awal Januari. Nah, setelah kamu sadar waktu itu, pernah nggak kayak mengalami sedih, cemas, jadi udah ngaruh gitu, banyak pikiran? Saya benar-benar kayak uh, orang gila. Jadi bingung, ini beneran nggak toh? Saya lihat di media kok saya dikira dapat suap, saya mendapat ini itu. Padahal itu jauh dari kenyataannya apa yang saya alami. Banyak tekanan dari masyarakat juga waktu itu ke kamu. Banyak sekali. Nah, bisa nggak ceritain akhirnya gimana? Kamu coba untuk Uh, menjelaskan atau ya untuk mengantisipasi hal itu, aku mencoba menata ini bagaimana saya memberontak tapi untuk membuktikan bahwa saya jauh berbeda dari anggapan dari masyarakat atau pecinta sepak bola. Dengan cara saya mencari cara dan melawan, ngomong sama diri saya sendiri sampai akhirnya sampai sekarang pun belum, tapi saya berusaha untuk menguatkan diri. Ya kalau sedih melihat teman-teman yang sekarang itu, sedihnya bukan berarti saya iri atau bagaimana, tapi kan manusiawi ya kalau itu. Tapi saya tepis itu dengan insya Allah saya pasti bisa nanti pasti saya bisa, tapi dengan cara apa ya, bagaimana nih, di balik usaha pasti insya Allah kan pasti ada hasilnya. Dan saya seandainya teman saya sekarang berkarir di tim Liga 1, Liga 2,
tambah bagus mainnya. Ya saya kan ikut seneng lah, meskipun di dalam benakku kok seharusnya saya juga bisa, tapi karena situasi dan kejadian waktu itu saya nggak bisa meneruskan. Tapi saya selalu membuat mindset diri saya untuk insya Allah aku pasti bisa, kan gitu. Nah, setelah Saya mengambil itu suatu ujian, hukuman cobaan, kan. Jadinya hukuman apa mungkin dari masa yang sebelumnya saya banyak melakukan kesalahan dan itu teguran dari Allah. Ujian bagaimana saya mengalami hal seperti di fase ini, saya bisa nggak? Ibaratnya kalau seseorang bersekolah SMA kelas 1 untuk naik ke kelas 2 kan mengalami ujian dulu. Saya bisa nggak ini? Saya bisa nggak? Seandainya saya bisa, insya Allah derajat saya naik. Derajatnya nggak bisa dilihat dari kasat mata atau dilihat dari manusia ya. Yang ketiga cobaan, berarti untuk kedepannya saya lebih berhati-hati lagi. Jadi bagaimana caranya saya mengontrol diri untuk tetap melangkah dengan tujuan saya. pernah nggak ada rasa kecewa gara-gara kejadian itu? Pernah. Ke diri sendiri dan ke anak atasan kamu atau ke orang yang nyuruh kamu dan Ke diri saya sendiri pernah. Ke atasanku mungkin lebih ya, karena saya akan kayak lepas dari apa yang sudah saya lakukan, padahal saya melakukan itu kan bukan dari benak saya sendiri, itu kan atas perintah dari atasanku dulu. Sepak bola itu sebagian dari hidup saya, jadi saya nggak bisa lepas dari sepak bola meskipun saya mengalami hal seperti yang sudah ini. Enggak. Saya tetap akan meskipun ada profesi lain yang mungkin menjadikan kamu akan mendapat uang lebih banyak daripada sepak bola. dalam kalau dibandingkan dalam materi mungkin tergoda, tapi kan di sini yang saya temukan di dalam sepak bola itu enggak cuma secara materinya, cuma kepuasan batinku, kesenangan batinku. Gitu. Harapan saya untuk saya pribadi, semoga saya bisa berkarir lagi. Umur saya sekarang 27 tahun. Insya Allah kalau memang rezeki saya masih bisa berkarir, insya Allah saya masih bisa. Dan untuk sepak bola di Indonesia semoga kedepannya lebih baik penataannya dan aturannya dan segalanya lah, bisa agar kejadian seperti yang saya alami itu tidak terulang di pemain-pemain yang lain, karena pemain itu mengukir mengawali untuk berkarir di profesional itu dikatakan susah sih enggak, cuma kita ekstra untuk berjuang mental, dalam artian mental nanti ketika dia masuk di suatu tim itu pun ada ujian lagi, bagaimana caranya bisa starting line up minimal, terus persaingan antar pemain juga kan itu juga berat. Nah, itu kita harus menguatkan mental kita, apa ya, kita punya tekad, punya semangat untuk melawan, bersaing tapi dengan cara sehat. Ada nggak kayak trauma gitu belakangan sekarang? Itu pernah saya, mungkin sedikit ya, tapi coba saya lawan. Kan kesibukan saya sekarang karena tidak bisa berkarir di Liga Profesional Indonesia, saya ikut Tarkam, main Tarkam. Nah, di situ di saat saya itu meskipun kelasnya Tarkam tapi penontonnya banyak juga kan, nendang penalti itu banyak yang tahu ya, banyak yang mencemooh dari tim penonton tim lawan gitu. Cuma saya ketika menghadapi itu pernah, ini gimana nih, yes. Saya meyakinkan diri saya bisa. Saya nggak bisa menjawab dari mulut, tapi saya harus bisa menjawab dari tindakan nih. Bisa, padahal itu secara tekanan besar banget tuh meskipun kelasnya Tarkam.
Nah, ketika saya yakin saya bisa, nah meyakini, ya saya meyakinkan diri saya sendiri, ya apa cemooh ataupun yang diremehkan, diragukan orang lain kan terjawab dengan tindakan saya kan. Ya. Gimana? Itu kadang malah waktu yang saya butuhkan itu. Jadi ketika saya pusing, saya kacau nih karena memikirkan kok saya belum bisa karir kayak temanku, atau lihat TV atau lihat berita, itu kan kadang kacau. Saya mau itu waktu yang saya tempat yang saya sendiri. Saya butuh waktu untuk saya sendiri. Saya pergi kemana suatu tempat, duduk diam. Saya bermuhasabah, saya mengoreksi diri saya. Apa sih ini, bagaimana saya? Langkah kedepannya saya harus kemana? Tujuan saya kemana dan cara apa? Saya membuat plan buat saya agar meskipun kekacauan itu tidak mengganggu kehidupan saya, perkembangan saya. Jadi saya menata besok ada cara saya jadwal, seandainya ada tarkam atau saya kemana kan, berarti insya Allah bulan depan, tahun depan. Seandainya itu nggak bisa, saya selalu menyiapkan hal yang buruk dulu sebelum saya, kalau saya membayangkan hal yang baik tanpa menyiapkan hal yang buruk, nanti kan yang ada saya kecewa karena saya ada harapan di balik itu kan. Kadang kalau saya temen curhat tuh kan eh, dia nggak tahu. Jadi apa yang saya sampaikan mungkin dia nggak bisa menjawab. Cuman asal temen, tapi kan nggak bukan berarti asal temen kayak saudara atau temen yang benar-benar tahu. Butuh telinga lah untuk mendengarkan. Meskipun dia nggak menjawab, dia pun ya udah besok begini, nggak perlu. Cuman untuk mengeluarkan itu kan membuat saya lebih ringan gitu lah. Tidak ngendap di dalam batin dan pikiran saya. Itu kayak 2019 kalau nggak 20. Saya merasa kok saya tuh kayak orang bingung arah tujuanku mau kemana. Saya mau melakukan aktivitas apa, saya bingung. Sampai waktu itu saya bilang sama temen, aku diantar ke rumah sakit atau ke psikolog. Aku mau diantar ke psikolog itu kalau periksa atau kita ke sana tuh bayarnya berapa? Saya sempat mau tanya-tanya gitu. Sempat tanya-tanya aku. Tapi belum tersampaikan. Tapi terus saya berpikir dan berbicara sama diri saya sendiri. Cobalah, saya pasti bisa. Ini kan saya kembali lagi ke hikmah saya kecelakaan tadi. Saya mengalami hal seperti di karir, di kehidupan sepak bola saya seperti itu. Saya mengalami kecelakaan yang hampir, alhamdulillah masih diberi keselamatan, diberi kesempatan hidup untuk hidup. Ini berarti kalau saya masih diberi kesempatan untuk hidup, berarti saya masih bisa. Bagaimana saya mencari jalan ini kan? Gitu. Siapa orang kemarin-kemarin bantuin kamu sehingga kamu masih bisa kuat seperti sekarang ini? Dalam membantu mungkin dalam support ya pasti dua orang tua saya ya, simbah saya, terus saudara-saudara saya dari teman-teman tim lain, sama-sama pemain yang dulu pernah bersama, yang kenal, dari banyak sih mas, dari itu banyak juga yang memberikan support. Oke, kita kan memang Yang mengajarkanku agar saya ke depannya, saya selalu menanamkan ke teman-teman atau adik-adik yang masih junior, yang masih 18, 19, yang masa-masa dia mau beranjak ke profesional. Kamu jangan sampai salah langkah. Karena kamu ketika mau berkarir, mau di tim mana ini, bagaimana manajemennya,
ini bagaimana. Aku nggak memaksa kamu untuk memberikan atau memaksa kamu harus ke tim ini nggak. Cuma saya memberi pengertian, jangan di tim sana, meskipun iming-imingnya seperti ini nanti karir kamu kan seperti itu. Aji, ada pertanyaan? Saya sekarang sibuk bermain sepak bola tapi tarkam antar kampung di tempat berdaerah, dan seiring waktu berjalan saya juga berusaha tetap berusaha untuk berjuang untuk karir saya agar saya bisa berkarir lagi. Ketika kita menghadapi sesuatu hal, kita sebelum kita menyalahkan orang lain, coba kita mengoreksi diri. Setelah itu kita menata apa yang perlu kita perbaiki, apapun itu, apapun yang terjadi, kita harus menguatkan diri. Seperti tadi saya bercerita tentang perihal kecelakaan saya tadi, saya masih diberi kesempatan untuk hidup, berarti saya masih diberi sesuatu hal nih yang harus saya tuju. Nah, untuk melewati itu kita harus semangat, meyakinkan diri, punya tekad, apapun itu. Kan seperti itu aja. Semangat, tekad, karena saya punya tekad semangat untuk bermain sepak bola. Jadi itu yang menguatkan saya. Saya mau sedikit bercerita waktu 2019 ketika PSIM Jogja mengumumkan pelatih head coach Seto Nudiantoro. Waktu itu saya kacau. Tapi untuk meredam diri agar saya lebih bisa tenang, bisa mengontrol diri, saya melampiaskannya saya jogging, berputar ring road Jogja, berangkat jam 6:30 malam. Saya di balik tujuan itu pun saya bernazar, ya Allah, saya bernazar seandainya saya bisa berkarir lagi, saya siap menghabiskan apapun itu. Nah, setelah itu cuma setengah jalan, saya sudah sampai jam 12:30 malam. Saya pulang, ya apa ya, ya semangat tuh tadi, saya tekad karena kecintaan saya terhadap sepak bola itu tadi. Enggak, saya tetap akan, Meskipun ada profesi lain yang mungkin menjadikan kamu akan mendapat uang lebih banyak daripada sepak bola. dalam kalau dibandingkan dalam materi mungkin tergoda, tapi kan di sini yang saya temukan di dalam sepak bola itu nggak cuma secara materinya, cuma kepuasan batinku, kesenangan batinku gitu. Saya pernah beberapa akhir-akhir inilah saya tuh juga sering berlatih voli juga, beneran itu. Tapi kadang-kadang kok hati batin saya nggak bisa meninggalkan sepak bola. Cuma kan di sisi lain aku harus realistis juga terhadap keadaan saya. Apa tuh realistisnya maksudnya? Ya kenyataannya seperti ini. Kenyataan hidup saya kan nggak bisa dipaksakan. Kalau mindset pikiran saya tetap pengen sepak bola, tapi kenyataannya saya masih terhalang oleh sanksi, sama aja kehidupan saya nggak berkembang, cuma stuck gitu aja gitu. Jadi kamu kadang mencoba pekerjaan lain yang Siapapun pernah saya alami semua. apa aja? Saya jualan angkringan pernah, menjadi juru parkir pernah, menjadi sopir ekspedisi. Saya pernah coba semua. Ya secara gaji, secara uang cukup. Cuman saya nggak bisa memberontak terus yang ada dalam diri saya.
Nah, itu mungkin keyakinan saya, husnuzon saya, semoga selalu saya semogakan itu, agar saya bisa berkarir dan perihal sanksi saya bisa diringankan. Kalau memang tidak bisa dihilangkan, ya semoga bisa diringankan, diremisi entah berapa tahun, semoga ada lah. Karena saya masih umur 27 tahun tuh saya masih mampu untuk bersaing. Mas Aji udah oke ya? Karena aku tuh kalau terlalu berat memikirkan perihal ini pasti ngeblank. Nah, itu mungkin sebagian dari kesehatan mental mungkin. Itu, iya. Karena ini kan trauma. Trauma itu yang bikin kamu jadi bingung tadi, ngeblank. Jadi kayak dadanya Gitu. Kalau saya terlalu berat memikirkan, jadi terlalu lama membicarakan apa yang pernah saya alami dan bagaimana besok dan bagaimana realitanya sekarang, keadaan saya. Itu kalau terlalu lama, saya kayak ngeblank. Kayak ingin marah-marah. Cuma cobalah saya redam. Enggak apa-apa. Ibaratnya tetap bisa mengontrol diri, mengondisikan diri lah, mengontrol emosi, keegoisanku, amarahku saya redam sendiri. Jadi sosok terus diem, ya udah nggak apa-apa, ayo yuk bisa yuk. Kadang saya kayak ya aku bingung, aku kayak orang gila loh. Nah aku bilang sama diri sendiri, saya kadang tak yuk bisa yuk bangkit yuk jalan. Habis itu ketemu temannya ya lo gitu ya udah nggak apa-apa, hilang nanti pelan-pelan. Jadi yang bisa mengontrol apapun yang terjadi di dalam hidup kita tuh ya diri kita sendiri. Kita nggak bisa bergantung pada orang lain. Saya memaafkan karena apa ya? Ketika kita mengikhlaskan sesuatu hal, insya Allah kan pasti Allah menilai orang ini kok udah begini kok masih kok tetap seperti ini, dia tetap ikhlas lillahi ta'ala, dia seperti itu. Coba saya lihat kinerja dia, usaha dia, doa dia, saya kasih kejutan kalau memang itu memang benar-benar keinginannya kan. Saya selalu berhusnuzon seperti itu.